Saya mengambil materi terkait penilaian kinerja penyedia ini karena memang belum maksimal pelaksanaannya. Sebenarnya ini bukan hal yang baru, artinya di Perpres sebelumnya, di Perpres 16 2018, kewajiban seorang PPK untuk melakukan penilaian kinerja itu sudah ada, gitu ya. Kemudian di Perpres 12 2021 kembali ditegaskan, bahkan ini sekarang sudah diturunkan lagi melalui Perka LKPP-nya ya, tentang pembinaan pelaku usaha pengadaan barang jasa, sehingga nanti bagaimana kita melakukan penilaian akan lebih jelas lagi. Kemudian next, di next ya materinya. Wah, ini hostnya mana ini? Pak Heri, mungkin hostnya tolong materi di next kan. Wah, ini sepertinya, mohon maaf Bapak Ibu ya, ini kayaknya gangguan. Oke, saya lanjut aja nggak apa-apa tanpa slide ya. Kita kan bincang-bincang ini, bincang-bincang santai. Jadi di materi ini pada siang hari ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan penilaian kinerja penyedia. Yang pertama terkait dengan dasar kita melakukan penilaian kinerja. Kemudian pengertiannya, kemudian tujuan dan prinsip penilaiannya seperti apa, kemudian aspek, indikator dan bobot penilaiannya juga perlu kita lihat, kemudian ketentuan-ketentuan penilaiannya seperti apa. Kemudian di situ ada juga kinerja penyedia dalam proses pemilihannya, kemudian penghargaan kepada penyedia, kemudian monitoring dan evaluasi, serta bagaimana pengisian kinerja penyedia pada SPSE dan penilaian kinerja pada katalog elektronik lokal. Itu beberapa materi yang nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan penilaian kinerja pada siang hari ini. Baik, yang pertama terkait dengan dasar pelaksanaan penilaian kinerja. Yang pertama, seperti di slide ya, seperti dilihat bahwa yang pertama dari Perpres 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Di situ disampaikan bahwa di pasal 11 ya, di pasal 11 jelas disampaikan bahwa salah satu kewajiban dari PPK adalah melakukan penilaian kinerja penyedia. Kemudian di peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021 tentang pembinaan pelaku usaha pengadaan barang jasa pemerintah. Ini lebih jelas lagi diatur bagaimana cara melakukan penilaian kinerja, gitu ya. Jadi aspek-aspeknya, bobotnya itu nanti ada di situ. Kemudian yang terakhir peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia. Next. Selanjutnya terkait dengan latar belakang dari penilaian kinerja penyedia ini, di sini kita sebenarnya adalah ingin membangun database penyedia secara lengkap yang itu akan menilai kinerja dan diharapkan nanti ketika kita melakukan penilaian, yaitu PPK ya di sini melakukan penilaian kinerja itu mendorong daya saing, performa, iklim usaha dan peran pelaku usaha dalam pengadaan. Ya, jadi penyedia itu ketika dilakukan penilaian terhadap dirinya gitu kan, nanti ada penilaiannya baik gitu, cukup atau sangat baik, nanti mereka akan bisa meningkatkan perannya dalam pengadaan ya. Jadi penilaian ini dilakukan secara terpadu dalam rangka pembinaan kepada penyedia. Selanjutnya di sini yang menjadi penilai dalam penilaian kinerja penyedia adalah tugas PPK ya. Di tugas PPK ini saya mengambil di salah satu perannya PPK. Yang pertama dalam penilaian itu yaitu mengendalikan kontrak. Ini sangat penting karena nanti dalam pengendalian kontrak inilah aspek-aspek yang menjadi indikator dalam penilaian kinerja penyedia. Kemudian yang kedua terkait dengan penilaian kinerja penyedianya. Penilaian kinerja penyedia ini nanti
PPK, karena PPK itu biasanya kan kepala dinas ya, sebagai PA, sebagai KPA. Nah, ini bisa dibantu oleh mungkin konsultan pengawas atau tim teknis atau pengelola pengadaan gitu ya dalam menilai kinerja penyedia. Makanya di kesempatan siang hari ini yang hadir di sini mungkin tidak bertindak sebagai PPK, tetapi juga perlu tahu karena siapa tahu di OPD-nya masing-masing diberikan tanggung jawab gitu ya, diberikan tanggung jawab sebagai mempunyai peran sebagai pembantu PPK dalam hal menilai kinerja penyedia. Kemudian pejabat penandatanganan kontrak di peraturan LKPP 12 tahun di Perka LKPP 12 ya, itu pejabat penandatanganan kontrak wajib memberikan penilaian kinerja penyedia dalam aplikasi SIKAP. Next. Kemudian tanggung jawab penyedia di pasal 17 Perpres 12 tahun 2021 itu ada beberapa ya, terkait yang pertama pelaksanaan kontrak, kemudian yang kedua memberikan kualitas barang dan jasa, kemudian ketepatan perhitungan jumlah dan volume, kemudian ketepatan waktu penyerahan dan ketepatan tempat penyerahan, di mana tanggung jawab yang dilakukan penyedia yang sesuai dengan pasal 17 ini itu akan menjadi aspek dan indikator penilaian kinerja penyedia. Jadi ini nanti yang akan menjadi penilaian hal-hal yang akan dinilai oleh PPK. Next. Selanjutnya, Bapak Ibu, sebagai dasar sebagai berikutnya ya. Jadi pengertiannya apa sih sebenarnya penilaian kinerja penyedia dan kenapa kita harus melakukan penilaian kinerja penyedia? Jadi di sini kita ketahui ya bahwa kinerja itu adalah perbandingan realisasi target dengan realisasi keluaran output atau hasil atau outcome gitu ya dan nanti pada akhirnya kita akan menuju manfaat atau dampak dari pengadaan yang kita lakukan. Dengan kita mengetahui kinerja, itu nanti kita akan mendapatkan informasi-informasi penting gitu ya, antara lain seberapa baik pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia, kemudian apakah tujuan dari pengadaan tersebut tercapai, apakah pelanggan merasa puas dengan pekerjaan atau kinerja yang dilakukan oleh penyedia, kemudian apakah proses produksi itu terkontrol secara statistik, kemudian di mana perbaikan yang perlu dilakukan. Ini bagi penyedianya sendiri. Jadi penilaian kinerja penyedia itu merupakan aktivitas dan proses untuk mengukur kinerja penyedia dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan indikator dan ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam kontrak. Gitu ya. Jadi ketika mengukur kinerjanya kita juga tidak asal-asalan, tetapi ada indikatornya apa yang harus kita nilai seperti itu. Sehingga nanti dengan adanya penilaian kinerja tersebut akan meningkatkan kualitas hasil atas barang jasa yang dihasilkan oleh penyedia. Kemudian tujuan dari penilaian kinerja penyedia itu ada beberapa, antara lain ya. Yang pertama, mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan dalam rangka menjamin kualitas barang jasa. Ya, yang pertama. Kemudian nanti kita akan memperoleh profil penyedia berdasarkan kinerja dalam pelaksanaan kontrak. Jadi nanti kita akan punya profil apakah penyedia itu cukup nilainya, apakah nilainya baik atau nilainya sangat baik, atau bahkan apakah penyedia tersebut nilainya buruk. Jadi nanti kita akan punya profilnya ya. Kemudian yang ketiga, tujuan dari penilaian kinerja ini adalah kita melaksanakan mitigasi resiko pelaksanaan pekerjaan. Jadi kita sudah tahu dari awal gitu ya, seandainya kita memilih penyedia, kita tahu kinerjanya, oh dia cukup gitu ya misalnya ya. Jadi kita bisa lebih hati-hati atau lebih cermat dalam melakukan pengendalian pekerjaan. Ya, jadi ini mitigasi risiko ini dapat dilakukan karena kita sudah tahu dari awal bagaimana kinerja penyedianya. Kemudian yang keempat, nanti kita akan menghasilkan umpan balik bagi penyedia untuk dapat meningkatkan kinerjanya berdasarkan hasil penilaian kinerja yang sesuai dengan kontrak tadi. Nah, dengan ini ada umpan balik bagi penyedia. Jadi penyedia itu jadi punya tahu gitu ya, penyedia tahu gitu. Oh, ternyata saya dinilai oleh PPK itu dengan nilai yang cukup atau baik atau sangat baik. Nah, itu bisa menjadi umpan balik buat penyedianya. Sehingga nanti
dapat memberikan indikator untuk meningkatkan kapasitas yang dibutuhkan oleh penyedia. Jadi begitu dia tahu, oh kan ada beberapa indikator, nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi ada beberapa indikator dalam rangka penilaian kinerja tersebut. Nah, nanti penyedia akan tahu di indikator mana saya kurang gitu ya, di mana indikator mana yang saya merasa cukup ya. Jadi belum maksimal dengan nilai yang sangat baik. Jadi itu nanti yang bisa ditingkatkan oleh penyedia dalam rangka meningkatkan kapasitasnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip penilaian kinerja penyedia. Ini sesuai peraturan LKPP 4 2021 ya. Yang pertama, sederhana, mudah, dan aplikatif. Artinya bahwa penilaian penyedia ini mudah dilakukan, tidak sulit gitu ya, tidak sulit dan rumit. Jadi dibuat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kemudian transparan, objektif, dan proporsional. Artinya bahwa ketika kita melakukan penilaian itu dilakukan secara objektif ya, tidak subjektif. Jadi karena kenal mungkin ya, karena kenal terus dikasih nilai yang bagus, atau padahal sebenarnya kinerjanya tidak baik gitu. Jadi berikanlah penilaian secara objektif gitu ya. Jadi tidak subjektif. Kemudian prinsipnya yang selanjutnya adalah profesional dan berintegritas. Profesional dan berintegritas di sini ya, jadi jujur dalam melakukan penilaian, jujur. Kalau pekerjaannya baik, dinilai baik. Kalau memang buruk ya, sampai putus kontrak dinilai buruk ya, apa adanya dilakukan. Kenapa? Karena nanti penilaian ini kan juga mungkin sangat memungkinkan sekali digunakan oleh OPD lain ya. Jadi ketika OPD lain melihat CV satu penyedia gitu, siapa ya, satu pelaku usaha ini nilainya bagus, berarti oh ini bisa dipakai. Kemudian apa saja aspek atau indikator dan berapa bobot penilaian kinerja gitu ya. Di sini ada 4 aspek yang dilakukan penilaian terhadap kinerja penyedia ini. Yang pertama terkait dengan kualitas dan kuantitas. Kemudian ada aspek biaya, aspek waktu, dan aspek layanan ya. Ada 4 aspek di mana masing-masing aspek itu ada indikator dan bobotnya. Untuk aspek kualitas dan kuantitas, indikatornya adalah kesesuaian ya, kesesuaiannya dengan pekerjaan dengan kontraknya gitu ya, dengan bobot yang 30%. Kemudian ada aspek biaya gitu ya. Jadi di mana di aspek biaya ini perencanaan terhadap pengaturan biaya untuk tenaga, material atau peralatan harus benar-benar sesuai dan mampu dikendalikan oleh pelaku penyedia tadi, yaitu dengan bobot 20%. Kemudian di aspek waktu, itu indikatornya adalah ketepatan. Di sini dengan bobot waktu, waktu ini dengan bobot 30% ya. Kemudian di aspek yang terakhir layanan, ini indikatornya adalah komunikasi dan tingkat respon. Jadi bagaimana penyedia itu bisa berkomunikasi baik dengan PPK dan cepat merespon ketika ada permasalahan atau ada komunikasi, koordinasi itu cukup baik, itu nanti dapat bobot nilainya 20%. Kemudian nanti kita bahas dulu ya. Yang pertama terkait dengan aspek kualitas dan kuantitas. Di aspek kualitas dan kuantitas ini dengan bobot 30 tadi itu ada kriterianya cuma 3 ya Bapak Ibu. Kriterianya cukup, baik, dan sangat baik ya. Masing-masing kok cukup itu skornya 1, kemudian baik skornya 2, sangat baik skornya 3. Nah, terus bagaimana pencapaian indikatornya gitu ya. Ketika hasil pekerjaan itu memerlukan perbaikan atau pergantian yang sesuai dengan ketentuan dalam kontrak lebih dari 50%. Ya, jadi lebih dari 50% hasil pekerjaannya memerlukan perbaikan atau pergantian, itu diberi skor 1 gitu ya, kriterianya cukup. Kemudian apabila hasil pekerjaan memerlukan perbaikan atau pergantian di bawah 50%, itu skornya 2 dengan kriteria baik. Ini LKPP baik sekali ya, jadi tidak ada buruk di sini. Buruknya nanti terakhir gitu ya. Jadi dikasih kriteria cukup, baik, sangat baik. Artinya sangat murah lah nilainya gitu ya. Kemudian kalau 100% hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak diberi nilai skor 5 dan sangat baik. Nah, dari persentase hasil pekerjaan ini
Jadi timbul pertanyaan, terus bagaimana mengukur persentase hasil pekerjaan tersebut, gitu kan? Bapak Ibu pasti bertanya seperti itu. Gimana kita menilainya, gitu. Oke, untuk ini saya memberikan salah satu contoh, gitu ya, memberikan contoh apabila saya sebagai PPK dalam pekerjaan, karena ini ada perbedaan ya antara pekerjaan konstruksi dengan barang jasa lainnya dan konsultasi. Ini tentang pekerjaan konstruksi seperti ini simulasinya. Untuk kita mengukur persentase dari hasil pekerjaan, gitu ya, ada berapa pelaku pengadaan yang terlibat di dalamnya, yaitu yang pertama pejabat penandatangan kontrak, kemudian ada pengawas pekerjaan, ada pelaksana konstruksi, ada PA KPA, gitu ya. Dalam pekerjaan konstruksi ini dimulainya penilaian kinerja ketika pelaksana konstruksi, penyedia itu mengajukan permintaan tertulis serah terima pertama, seperti digambar dia di bagian ini ya. Dia mengajukan permintaan tertulis serah terima pekerjaan, kemudian diserahkan kepada pejabat penandatangan kontrak. Di sini pejabat penandatangan kontrak kemudian memerintahkan kepada pengawas pekerjaan ya untuk menguji kesesuaian antara kriterianya spek dalam kontrak sesuai atau tidak, sehingga di sini nanti akan muncul persentase perbaikan hasil pekerjaan. Nah, gitu ya. Jadi di situ nanti akan diketahui awal untuk persentase hasil pekerjaan tersebut. Apabila pekerjaan itu dianggap tidak sesuai atau belum sesuai, gitu ya, maka akan dikembalikan kepada pelaksana konstruksi untuk dilakukan perbaikan. Tetapi apabila sudah sesuai, kemudian dilakukanlah penandatanganan berita acara serah terima pertama. Nah, disinilah sudah mulai penilaian kita terhadap nilai kualitas dan kuantitas pekerjaan, gitu ya. Kemudian sampai pada pemeliharaan hasil pekerjaan, karena pekerjaan konstruksi ya ada pemeliharaan. Nah, kemudian setelah masa pemeliharaannya selesai, kembali pelaksana konstruksi mengajukan permintaan, sama prosesnya ke pejabat penandatangan kontrak, kemudian dicek oleh pengawas pekerjaan. Nah, nanti diketahui persentase atas hasil pekerjaannya tersebut. Kalau iya, kemudian ditandatangani dengan berita acara serah terima akhir, dan didapatlah nilai kualitas dan kuantitas, gitu ya. Jadi kita dapat mengukur persentase pekerjaannya itu dari mana? Dari hasil pengecekan oleh pengawas pekerjaan. Itu dilakukan di berita acara serah terima akhir, gitu ya, kalau untuk pekerjaan konstruksi, gitu. Jadi inputnya dari persentase pekerjaan itu dari mana? Dari data pengawas sebagai data pendukung. Kemudian kalau untuk pekerjaan yang barang atau jasa lainnya atau jasa konsultasi itu agak sedikit berbeda. Kalau yang jasa lainnya atau barang itu ya, pertama penyedia, gitu ya. Kalau di sini pelakunya adalah pejabat penandatangan kontrak, kemudian ada pengawas atau tim teknis. Ini apabila ada ya, kalau dibutuhkan, kemudian ada penyedia dan PA KPA. Di sini sama, penyedia kan dia menyusun laporan kemajuan hasil ya, gitu. Dan itu sekaligus diminta kepada penyedia untuk menilai persentase perbaikan hasil pekerjaannya. Diserahkan kepada pejabat penandatangan kontrak, gitu kan. Kemudian mengajukan permintaan tertulis ya terhadap serah terima barang, kemudian oleh pejabat penandatangan kontrak dilakukan diajukan pengujian hasil pekerjaannya, sehingga nanti dalam hal pengujian ini nanti pejabat penandatangan kontrak bisa dibantu oleh pengawas atau tim teknis, karena mungkin pejabat penandatangan kontraknya tidak kompeten ya tidak dalam memeriksa, jadi perlu pengawas atau perlu tim teknis, itu masih diperbolehkan. Kemudian apabila tidak sesuai, lakukan perbaikan, dikembalikan ke penyedia, tetapi apabila sudah diterima, dilakukan penandatanganan berita acara serah terima. Nah, pada saat penandatanganan berita acara serah terima ini, kemudian dilakukanlah penilaian kualitas dan kuantitas barang. Seperti itu ya, jadi nanti PPK akan mendapatkan input berapa persentase nilai kualitas dan kuantitas barang yang barang atau jasa yang diterima dari penyedia. Oke, itu tadi dari aspek kualitas dan kuantitas pekerjaan ya. Jadi bagaimana nanti kita tahu persentase dari hasil pekerjaan yang memerlukan perbaikan atau pergantian. Selanjutnya aspek yang kedua terkait dengan aspek biaya. Aspek biaya ini kriterianya juga ada 3, cukup,
baik dan sangat baik gitu ya, dengan skor sama. Kalau cukup itu 1, kemudian baik itu skornya 2, sangat baik skornya 3. Skor 1 diberikan ketika ya, kalau ini di aspek biaya, ketika penyedia tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi atau kejadian yang berpotensi menambah biaya. Dan yang kedua, yang B, mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada perubahan total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak PPK. Nah, ketika kondisi seperti ini terjadi ya, dan karena clue-nya ini dan ya, di poin A sama poin B itu ada clue dan. Nah, itu artinya kedua kondisi ini terjadi gitu ya. Berarti nanti kita memberikan nilai kepada penyedia adalah kriteria cukup dengan skor 1. Kemudian apabila kondisinya penyedia melakukan salah satu dari kondisi pada kriteria cukup, jadi mungkin dilaksanakan pada poin A gitu ya, tidak menginformasikan sejak awal gitu, atau yang B, mengajukan perubahan tanpa alasan yang memadai. Nah, salah satu itu berarti kita beri nilai skor 2 dengan nilai baik ya. Jadi perbedaannya itu. Kemudian di skor 3 yang sangat baik itu artinya ketika penyedia telah melakukan pengendalian biaya dengan baik dengan menginformasikan sejak awal kondisi yang berpotensi menambah biaya dan atau terjadi perubahan kontrak yang diajukan dan sudah didasari dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga penambahan biaya dapat diantisipasi. Gitu. Jadi nanti cukup cukup nilainya tidak terlalu buruk gitu loh. Sudah sampai ditolak PPK juga masih dikasih nilai cukup. Oke, selanjutnya di aspek biaya. Di aspek biaya ini di aspek waktu ya. Tadi biaya, sekarang aspek waktu. Di aspek waktu juga sama, masih kriterianya ada 3, cukup, baik dan sangat baik dengan skor 1, 2 dan 3. Skor 1 itu ketika penyelesaian pekerjaan terlambat melebihi 50 hari kalender dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena alasan kesalahan penyedia. Ya, jadi terjadi keterlambatan gitu ya, melebihi sampai 50 hari kalender. Itu kita beri nilai skor 1 dengan kriteria cukup. Kemudian apabila penyelesaian pekerjaan terlambat sampai dengan 50 hari kalender, artinya di bawah 50 ya, mungkin 40 atau 30 hari gitu, dari waktu yang ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia, berarti nanti diberikan skor 2 atau dengan kriteria baik. Kemudian diberi skor 3 ketika penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau lebih cepat. Jadi sudah sesuai dengan kontrak atau lebih cepat. Nah, itu berarti nanti penyedianya kita beri nilai 3 dengan skor dengan kriteria sangat baik. Jadi untuk waktu ini yang jadi pegangan dari PPK itu adalah jadwal ya, jadwal kurva S ya. Jadi waktu-waktu pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai gitu nanti jadi penilaian. Selanjutnya di aspek layanan. Di aspek layanan dengan bobot 20, kriteria cukup ya. Kriteria cukup itu layanan ini tadi kan bagaimana penyedia itu memberikan tanggapan atau respon gitu ya, mudah komunikasinya. Mendapatkan kriteria cukup atau skor 1 ketika penyedia itu lambat memberikan tanggapan positif atas permintaan PPK dan penyedia sulit diajak berdiskusi atau sulit komunikasinya gitu ya dalam menyelesaikan pekerjaan. Itu silakan Bapak Ibu PPK bisa memberikan nilai cukup dengan skor 1. Kemudian diberikan skor 2 gitu ya. Skor 2 apabila penyedia itu di sini clue-nya atau gitu ya, berarti salah satu. Seandainya dia responnya cepat gitu ya, berarti bisa dikasih nilai dengan skor 2 atau baik. Kemudian atau penyedianya mudah dihubungi. Nah, itu salah satu terpenuhi dari kondisi ini, berarti diberi nilai 2. Kemudian yang ketiga, kita memberikan nilai atau kriteria baik dengan skor 3 ketika penyedia merespon permintaan dan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta
dan penyedia mudah dihubungi dan berdiskusi dalam menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan. Artinya kalau ketika dua-duanya terpenuhi gitu ya, dia cepat merespon, komunikasinya juga gampang, mudah dihubungi. Nah, itu silahkan Bapak Ibu memberikan nilai skor 3 dengan kriteria sangat baik. Kemudian karena ini nilainya kan kriterianya sangat bagus ya, jadi cukup, baik, sangat baik gitu. Terus buruknya gimana? Nah, di slide selanjutnya, ketika dalam hal pekerjaan penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK, maka kinerja penyedia nanti diberikan nilai 0, skornya 0 dengan kriteria buruk, gitu ya. Jadi dari 4 penilaian, ya, dari 4 aspek tadi, kita nanti akan menilai kinerjanya itu jadi masing-masing aspek tadi dinilai, kemudian dikalikan dengan bobotnya. Jadi misalnya skor kualitas dan kuantitas dikali bobotnya 30% tadi ya, 30%, kemudian ditambahkan skor biaya dikali bobot, ditambah skor waktu dikali bobot, kemudian ada juga skor layanan ditambah bobot layanan gitu ya. Nanti akan didapatkan hasil dari itulah nilai kinerja penyedia. Ini Bapak Ibu nggak perlu menghitung sebenarnya, kalau sudah langsung diinputkan di sistem, ini sudah secara otomatis terakumulasikan gitu ya, kecuali nanti yang memang pekerjaannya masih manual ya, belum lewat LPSE, itu nanti berarti harus menginputkan mungkin nanti lewat Excel atau form ya, form yang dari penilaian kinerja, nanti Bapak Ibu bisa menilai, jadi tidak perlu dihitung secara manual. Kemudian nanti dari hasil perhitungan pertambahan dari skor kualitas dan kuantitas, biaya, waktu dan layanan, kemudian itu nanti didapatkan nilai 0, itu kriterianya buruk. Kemudian nilainya 1 sampai dengan 2 itu nilainya cukup. Nilai 2 sampai dengan 3 gitu ya, jadi 2,9 gitu ya. Itu nilainya baik, kemudian nilainya 3 itu sangat baik. Jadi nilainya cuma itu 0 sampai dengan 2, jadi 1,9 itu cukup. Terus 2 sampai 2,9 nilainya baik, terus 3 itu nilainya sangat baik. Kalau di sistem saya sudah sampaikan, kalau di sistem kita nggak perlu lagi menghitung gitu ya, kita perlu menghitung berapa nilainya, karena secara otomatis dari sistem sudah mengakumulasikan penilaiannya. Nah, ini untuk yang pekerjaan yang tidak manual ya, masih manual, belum misalnya yang pekerjaan pengadaan langsung yang tidak dilaksanakan dengan PL ya. Itu nanti Bapak Ibu tetap harus melakukan penilaian penyedianya dengan format seperti ini. Misalnya ya, sudah ada di contohnya untuk form lembar penilaian kinerja penyedianya. Ada perangkat daerahnya, tinggal diisi ya, nama paketnya, nama PPK, nama penyedia, silakan, terus tahun anggarannya, jadi keterangan-keterangan itu diisikan. Kemudian Bapak Ibu tinggal menyantumkan skor ya, menyantumkan skor yang ada dari aspek kualitas dan kuantitas, kemudian aspek biaya, aspek waktu dan layanan. Jadi di sini keterangannya sudah jelas ya. Jadi tadi apa yang saya jelaskan tadi di slide sebelumnya itu sudah dituangkan di sini uraian penilaiannya. Jadi kalau di bawah 50% hasil pekerjaan gitu ya, nanti Bapak Ibu kasih nilai 1 karena bobotnya sudah secara langsung di sini tulis 30, 20, 30, 20 gitu ya. Nanti akan diinputkan. Nah, misalnya sebagai contoh di sini satu pekerjaan, ini saya ambil contoh pekerjaan konstruksi ya. Nah, ini di sini untuk aspek nilainya gitu ya. Ternyata dia ada terjadi perubahan, pergantian atau perbaikan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak di bawah 50%. Berarti kita kasih skor 2 gitu ya. Jadi dengan bobot 30 dengan skornya 2, kemudian di aspek biaya mendapat nilai 3, kita tulis 3 karena dia telah melakukan pengendalian biaya dengan baik gitu ya, kita kasih skor 3. Kemudian di aspek waktu juga karena penyelesaian pekerjaannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, kita beri nilai 3. Nanti Bapak Ibu tinggal inputkan di dalam sini ya, yang sesuai. Jadi bisa mungkinkah cukup, baik atau sangat baik. Jadi tinggal diinputkan, kemudian nanti secara akumulasi akan dikalikan dengan bobot. Ya, jadi kalau nilainya 2 tadi dikalikan 30 jadi 0,6 sampai akhirnya kita dapatkan nilai kinerja penyedianya 2,5 ya, tadi juga dengan layanan juga dikasih nilai 2, nilainya 2,5. Jadi 2,5 ini masuknya berarti kategorinya baik
gitu ya. Ini contoh pengisiannya. Kemudian selanjutnya beberapa ketentuan penilaian, ya, ketentuan penilaian kinerja penyedia antara lain di PPK melakukan penilaian penyedia melalui SIKAP, Sistem Informasi Kinerja Penyedia, selama masa pelaksanaan pekerjaan sampai proses pembayaran. Jadi termasuk masa pemeliharaan. Tadi saya sampaikan ya di bagian tadi, kalau pekerjaan konstruksi berarti sampai dengan masa pemeliharaannya baru dilakukan penilaian kinerja. Gitu. Tapi kalau atau barang, misalnya barang ada garansinya, mungkin sampai dengan selesainya masa garansi tersebut. Kemudian PPK melakukan penilaian kinerja setelah, gitu ya, setelah yang pertama penyedia melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK melalui berita acara serah terima dan atau berita acara serah terima akhir, ya, untuk yang akhir ini untuk pekerjaan barang jasa yang memerlukan masa pemeliharaan atau garansi. Tadi ya sudah saya jelaskan. Kemudian PPK melakukan penilaian setelah penyedia dapat mengajukan ketika penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatanganan kontrak untuk melakukan penilaian kinerja dan melakukan penilaiannya melalui aplikasi SIKAP. Dilakukan juga penilaian kinerja setelah PPK menghentikan kontrak karena keadaan kahar atau pekerjaan tidak dapat dilanjutkan, atau dalam arti tidak dapat diselesaikan, putus kontrak. Itu juga dilakukan penilaian kinerja, berarti dengan nilai 0, gitu ya. Kemudian PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia. Ya, itu nanti prosesnya setelah putus kontrak nanti ada mungkin di blacklist ya. Nah, untuk blacklist mungkin nanti jadi materi tersendiri, tidak saya jelaskan di sini. Karena itu butuh waktu khusus untuk mempelajari tentang blacklist. Perlu ini nanti mungkin kedepannya bisa jadi masukan untuk materi apa yang kira-kira akan disampaikan dalam fokus bangsa selanjutnya. Kemudian, nah ini dalam melakukan penilaian kinerja penyedia, PPK dapat dibantu, ya. Oke, jadi kan saya bilang tadi PPK mungkin itu kepala dinas, mungkin dia seorang PA, KPA yang sibuk dengan pekerjaannya, ya, tidak bisa menilai, tidak dapat melakukan penilaian kinerja penyedia. Kemudian mereka dapat dibantu, gitu ya, oleh pengelola pengadaan barang jasa, bisa dibantu oleh tenaga ahli dan atau pihak-pihak lain yang kompeten, gitu ya. Jadi lebih dibantu. Dan mungkin Bapak Ibu yang hadir kesempatan hari ini nanti kalau bisa tidak berkedudukan sebagai PPK bisa menjadi pembantu PPK dalam hal memberikan masukan terhadap penilaian kinerja penyedia tersebut. Kemudian penilaian kinerja pada e-purchasing melalui toko daring atau katalog, gitu ya, itu dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing e-purchasingnya melalui toko daring atau katalog lokal, ya. Kemudian pejabat penandatangan kontrak wajib memberikan penilaian kinerja penyedia dalam aplikasi. Selanjutnya, kinerja penyedia yang dinilai dalam proses pemilihan dan dalam proses kontrak, itu ya. Ini beberapa ketentuan lagi yang terkait dengan pemilihan penyedia pada tender cepat. Kinerja penyedia ditetapkan berdasarkan prestasi kerja, gitu ya. Nah, ketika tender cepat yang bisa terundang, gitu ya, penyedia yang bisa diundang itu adalah penyedia yang mempunyai kriteria kinerja minimal baik. Jadi kalau penyedia yang dinilai oleh PPK dengan kriteria cukup, nanti untuk tender cepat kemungkinan tidak akan terundang, gitu ya. Jadi pelaku usaha atau penyedia wajib memiliki kinerja sekurang-kurangnya baik selama penilaian kinerja tersebut, ya, ada di SIKAP. Jadi kalau misalnya nilainya kurang, nanti kalau ada tender cepat tidak bisa terundang. Kemudian untuk penunjukan langsung itu juga, ya, jadi untuk permintaan berulang atau repeat order untuk pekerjaan jasa konsultasi konstruksi itu diberikan kepada penyedia yang punya kinerja baik. Jadi ada manfaatnya, ya, untuk penyedia ini terhadap penilaian kinerja, dan mereka harus mendapatkan minimal baik, gitu, jangan cukup, gitu, karena kalau cukup ada beberapa pekerjaan melalui tender cepat atau repeat order itu tidak bisa diundang oleh PPK.
Kemudian penilaian kinerja penyedia ini perlu dibahas dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak ya. Jadi pada saat review rencana itu perlu disampaikan, perlu dibahas gitu ya. Apa kriteria-kriteria atau indikator apa saja yang nanti harus dinilaikan. Jadi tujuannya dari awal kita sudah mengantisipasi hal-hal apa saja yang akan dinilai nanti setelah proses pekerjaan selesai. Jadi jangan tidak ujuk-ujuk gitu ya, tidak tiba-tiba kita memberikan penilaian ketika sudah selesai pekerjaan. Kemudian pemutusan kontrak oleh pejabat penandatanganan kontrak ini dilakukan apabila penyedia sudah gagal memperbaiki kinerjanya setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 kali. Jadi sudah dikasih peringatan sekali, belum bisa ada perbaikan kinerja, kemudian ada surat peringatan kedua, peringatan ketiga gitu ya. Sebenarnya pada saat surat peringatan itu kan diharapkan penyedia bisa melakukan perbaikan kinerja, tapi sampai dengan SP3-nya masih belum ada perbaikan, akhirnya diputus kontrak. Dan setelah diputus kontrak secara otomatis penyedia PPK memberikan penilaian kinerja itu nilainya buruk atau tidak diberi nilai dengan nilai 0. Selanjutnya penghargaan dalam penghargaan kepada penyedia terhadap penilaian kinerja ini juga juga ada ya di dalam Perka LKPP 4 tersebut. Jadi di sini bahwa hasil penilaian kinerja ini dapat dijadikan pertimbangan dalam proses pengadaan. Tadi sudah disampaikan. Jadi ini bisa jadi pertimbangan, misalnya gini ya, sebagai PP, sebagai pejabat pengadaan dalam memilih penyedia. Bapak Ibu bisa mempertimbangkan, oh ternyata nilainya baik atau sangat baik. Bapak Ibu bisa jadi pertimbangan untuk memilih penyedia itu sangat baik. Kemudian ketika penilaian mereka itu baik, mereka bisa terundang di tender cepat, bisa di repeat order misalnya seperti itu. Jadi ada penghargaan yang diberikan kepada penyedia terhadap penilaian kinerja yang baik atau sangat baik. Kemudian terkait dengan monitoring dan evaluasi penilaian kinerja ini terhadap kinerja penyedia, ini perlu dilakukan oleh KLPD. Jadi kalau di daerah berarti oleh perangkat daerah ya, untuk melakukan monitoring. Tujuannya nanti kita akan mempunyai vendor management system. Jadi kita punya database penyedia yang secara lengkap gitu ya. Dan ini biasanya dilakukan di UKPBJ gitu ya sebagai leading sektornya. Dan ini menjadi salah satu penilaian dalam MCP KPK. Jadi ini perlu dilakukan gitu ya, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penyedia. Selanjutnya ini terkait dengan tahapan pengisian e-kontraknya ya di dalam SPSC. Pertama-tama dalam tahap pengisian dalam rangka kita mau menilai penyedia, ini ada tahapan yang harus dilalui oleh PPK gitu ya. Yang pertama, PPK itu harus login dulu ke akun PPK-nya gitu ya. Kemudian memilih paket apa yang akan dinilai. Nah, dalam proses melakukan penilaian ini ada beberapa hal yang harus dilakukan dan wajib dilakukan, karena apabila tidak dilakukan penilaian kinerja tidak bisa dilakukan gitu ya. Jadi apa itu? Antara lain PPK harus menginput form SPPBJ-nya gitu ya. Jadi seperti di slide ya, itu ada surat perjanjian, kemudian ada SSKK, ada SPMK atau SPP, kemudian sampai dengan pembayaran harus diinputkan terlebih dahulu. Gitu. Jadi ketika Bapak Ibu sampai pada penilaian kinerja, artinya e-kontrak pada SPSE harus diisi terlebih dahulu. Karena ketika tidak terisi, nah, form untuk penilaian kinerja itu belum bisa diklik, ya. Jadi di surat perjanjian Bapak Ibu diinputkan surat perjanjiannya, dimasukkan, kemudian juga harus menginputkan surat pesanan kalau itu pekerjaan barang ya, kemudian atau SPMK-nya itu menginputkan surat perjanjian SPK, kemudian menginputkan berita acara pembayaran atau berita acara serah terima. Baru kemudian yang di pojok kanan itu ya, di form penilaian baru bisa diklik. Gitu. Nah, dalam mengklik nanti Bapak Ibu akan terkirim ke SIKAP, ke form ke SIKAP, ke sistem informasi kinerja penyedia. Nanti Bapak Ibu akan tinggal mengikuti saja dari itu satu paket pekerjaan misalnya, nanti akan muncul kategori-kategori apa saja yang menjadi penilaian seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi ada aspek kualitas kuantitas,
kemudian ada aspek waktu, biaya, dan layanan. Bapak Ibu tidak perlu lagi menghitung, dan ini tinggal menginputkan saja. Jadi kalau misalnya kita mau memberi nilai kualitas itu mau dikasih nilai 1, 2, atau 3 dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau 1 seperti apa, 2 seperti apa, 3 seperti apa. Kemudian dari aspek waktunya juga, jadi Bapak Ibu tinggal ngeklik waktu, kemudian menilai lagi biaya, kemudian menilai lagi layanan gitu ya. Jadi nanti masuknya dari pakai akun PPK, tinggal dilakukan penilaian. Itu untuk pekerjaan yang pengadaan langsung atau tender. Kemudian ini karena sekarang juga banyak lagi punya katalog elektronik ya, jadi tahapan penilaian kinerja penyedia dalam aplikasi katalog elektronik seperti apa? Nih, saya sampaikan sedikit juga. Di sini ya di tahapan penilaian katalog elektronik ini agak sedikit berbeda ya, dengan penilaian tadi karena masih belum dengan indikator-indikator gitu ya. Jadi masih bentuknya rating. Ini di prosesnya ini nanti pada saat paket sudah selesai gitu ya, diverifikasi. Nah, nanti pada saat itu adalah input penilaian terhadap penyedia. Kemudian nanti Bapak Ibu masuk di usernya PPK ya, PPK, kemudian pilih paket, nanti pilih paket baru, akan muncul paket apa yang akan dinilai atau diverifikasi, diklik gitu ya, nanti akan kelihatan di situ paketnya sudah sampai di mana. Nah, setelah itu tinggal memilih paketnya, baru kemudian nanti selesaikan paket dan lakukan penilaian. Nah, untuk penilaian dalam penyedia yang ada di katalog elektronik ini, itu bentuknya dalam bentuk rating gitu ya. Jadi seperti kalau kita belanja di Shopee atau kita belanja di Lazada gitu ya, itu kan kita memberikan rating, atau nggak usah jauh-jauh lagi Grab gitu ya, misalnya Grab kita kasih bintang berapa. Nah itu sama gitu ya, jadi nanti kita tinggal memberikan penilaian dengan rating itu tadi. Jadi yang dinilai dalam katalog elektronik itu meliputi yang pertama lamanya respon penyedia, kemudian akurasi produk, kemudian pelayanan, dan kecepatan pengiriman. Ya, jadi itu ada 4 penilaian. Nanti Bapak Ibu tinggal berikan nilai, ya, kasih bintang berapa gitu ya. Tapi ini tidak ada kategorinya, maksudnya kalau bintang 1 itu seperti apa, bintang 2 seperti apa, nggak ada seperti yang tadi ya. Jadi silahkan aja diberikan penilaian. Kemudian ada pesan tambahan, mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan di situ, silahkan ditambahkan oleh penyedia. Kemudian apabila sudah selesai, tinggal diklik tombolnya selesai. Selanjutnya ini, kemudian ada hal yang baru ya, kemarin ada SE LKPP, ada surat edaran LKPP nomor 11 tahun 2022 di tanggal 31 Agustus 2022 terkait dengan penilaian kinerja penyedia melalui katalog elektronik. Jadi ini juga ada aspeknya yang dinilai gitu ya, ada aspeknya, yaitu jumlah pesanan, kemudian penyelesaian status pesanan, kemudian respon penyedia dalam menanggapi pesan, dan satu lagi nilai rata-rata penilaian penyedia oleh PPK. Ya, jadi di sini bobotnya masing-masing ya. Kalau surat pesanan bobotnya 5%, kalau penyelesaian status bobotnya 30%. Kemudian respon penyedia bobotnya 15%. Kemudian nilai rata-rata penyedia oleh PPK itu bobotnya 50. Terus tinggi ya ini ya. Nah, penjelasannya kalau yang di surat pesanan itu nanti penilaiannya dilakukan berdasarkan jumlah keseluruhan dari pesanan yang dimiliki, sampai kalau maksimalnya 100. Jadi kalau misalnya lebih dari 100 gitu ya, misalnya lebih dari 100, misalnya pesanannya 130, berarti nilainya ya tetap 100. Tapi kalau di bawah misalnya 86 pesanan, maka diberikan nilai 86 dan seterusnya gitu ya. Kemudian nanti nilainya itu dikalikan dengan bobot ya, bobotnya 5%. Kemudian sebentar. Kemudian di penyelesaian status gitu ya, ini juga penilaian dari jumlah status yang dimiliki sampai dengan selesai per jumlah seluruh pesanan yang disepakati oleh penyedia, baru dikalikan persentase gitu ya. Begitu juga dengan bobotnya 30, tinggi. Kemudian respon juga ada ya. Respon di sini kalau waktu penilaiannya adalah berdasarkan respon penyedia yang sesuai, yaitu maksimal 3 hari. Jadi ketika diklik gitu ya, misalnya PPK ngeklik atau pejabat ngeklik, penyedianya responnya cepat gitu ya, di bawah misalnya setengah hari aja sudah langsung direspon. Nah itu berarti nilainya bagus gitu ya, jadi itu bobotnya 15%.
Kemudian di bobot yang 50, ini 50 setengah sendiri ya, ini cukup tinggi bobotnya, yaitu dari penilaian PPK. Jadi di penilaian ini memang rata-rata ini penilaian rata-rata 3 diberikan nilai 100, 2 sampai 3 diberikan 75, dan seterusnya sampai rata-rata 0 diberikan nilai 0. Jadi ini memang sudah penilaiannya dilakukan oleh PPK dalam sistem seperti itu. Nah, ini untuk yang SELKPP untuk penilaian katalog elektronik ini yang pakai pembobotan ini sampai dengan sekarang ini masih belum gitu ya, masih belum ada, jadi sistem belum ada. Jadi yang di sistem itu masih pakai sistem rating, yang masih bintang. Tapi kedepannya nanti ketika sudah katalog elektroniknya sudah siap, berarti penilaiannya nanti berdasarkan aspek-aspek tersebut tadi ya, jadi jumlah pesanan, status pesanan, respon, dan nilai rata-rata penilaian. Seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu dalam melakukan penilaian gitu ya, kalau ketika Bapak Ibu sudah mengklik gitu ya, memberikan penilaian di masing-masing aspek gitu, penilaiannya hanya dilakukan sekali dan tidak dapat dilakukan perubahan data. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan klik, itu nanti ada di terakhirnya itu apakah saudara yakin gitu ya, pokoknya yakin gitu, nanti dengan mengetik yakin. Jadi benar-benar ketika melakukan penilaian dirasa sudah tidak lakukan perubahan lagi gitu ya. Jadi nanti karena penilaiannya dilakukan cuma sekali dan tidak dapat dilakukan perubahan. Apabila memang harus dilakukan perubahan data yang diinput, maka Bapak Ibu dapat menghubungi LKPP melalui LPSE support. Ya, caranya nanti Bapak Ibu login ke SPSE, terus pilih aplikasi e-procurement lainnya, kemudian nanti bisa pilih ke LPSE support gitu ya, terus nanti pilih buat tiket. Ya, tiket itu artinya pengaduan lah gitu ya, misalnya atau pertanyaan atau dan sebagainya. Kemudian atau kalau misalnya tidak masuk lewat aplikasi SPSE, Bapak Ibu bisa langsung login ke LPSE support di lpsesupport.lkpp.go.id. Nah, makanya di situ ya.